Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo tersenyum tipis saat melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu takut, saat itulah saya masih hidup. Aku yang sekarang hanyalah sedikit semangat. Mengingat kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku." Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun dengan asal-usul misterius ini, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari api hati jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan api hati jatuh di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan api hati jatuh berubah menjadi ular api yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima api hati jatuh, tapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya menempel di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengan itu barulah dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali api hati jatuh, kehati-hatian dalam diri Xiaoyan akhirnya sedikit memudar. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, "Anak kecil ini ceroboh. Saya tidak sadar kalau Pak Tua hadir di tempat ini. Mohon bersabar jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiaoyan. Dia segera menunjuk bayi api tak kasat mata itu dan bertanya dengan lemah, "Apakah kamu juga tertarik dengan api hati jatuh ini?" Hati Xiaoyan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia langsung tertawa datar dan berkata, "Itu adalah milik Pak Tua ketika Anda masih hidup. Untungnya aku yang kecil mewarisi sejenis api hati jatuh. Saya sudah puas." "Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di hadapanku. Saat aku menggertak orang-orang di benua Doqi, kakekmu mungkin belum lahir." Tianhuo Zunze tersenyum sambil menegur. Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama mengetahui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api hati yang jatuh. Dia perlahan berkata, "Api hati jatuh pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum beruntung dapat menundukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu saat ini." Xiaoyan mengangkat telinganya ketika dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga cukup menaruh perhatian pada masalah api hati yang jatuh. "Saat itu, saya mengandalkan sedikit keterampilan yang saya miliki, dan mampu menjelajah kemanapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan api hati yang jatuh. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini." Tianhuo Zunze menghela nafas panjang, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. "Setelah memasuki dunia magma, saya menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih api surgawi, api hati yang jatuh. Pada akhirnya, kedua api itu bercampur di dalam tubuhku. Bukan saja mereka tidak bisa menyatu dengan sempurna, tapi malah mengucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertarungan api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang." Tianhuo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu, sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan saat dia bertanya-tanya. "Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka." Tianhuo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. "Merekalah yang mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain." Xiaoyan mengusap kepalanya dan tertawa datar. Orang-orang kadal api itu sepertinya adalah penduduk asli yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak, selain itu, tidak ada kekurangan ahli terhebat yang bisa melawan Douzun. Saat itu, saya bertemu dengan ahli ras kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut. Sayangnya, pertarungan dua api surgawi telah menyebabkan tubuhku terluka parah. Anda juga bisa menebak endingnya setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntungnya para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tianhuo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam dalam ingatannya. "Meski saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius.
tubuhku berangsur-angsur hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan api hati jatuh yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak mampu bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam waktu 2 tahun, jiwaku mungkin akan lenyap sepenuhnya. Hati Xiao Yan sedikit tergerak saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tian Huo Zun Ze di depannya ini tidak bisa dikatakan mati total. Saat kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan, dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna. Namun, jiwa Tian Huo Zun Ze di depannya ini cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Xiao Yan tertawa getir ketika dia berpikir sampai saat ini. Saat ini bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam, dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika poin ini dihilangkan, apa yang disebut teknik pengusiran api 5 cincin ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan itu di tangannya. Dia terdiam cukup lama. Tian Huo Zun Ze tidak mendesaknya. Yang terakhir dilakukannya hanyalah menonton Xiao Yan dengan tenang. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Matanya yang cerah melirik ke arah Tian Huo Zun Ze sambil berkata perlahan, "Saya bisa membantu Patua memperbaiki jiwanya. Namun, saya